Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam Ngobrol Politik edisi sore ini Selasa 8 Oktober 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kita akan berbincang dan tentunya berdiskusi mengenai topik-topik terhangat dan tentunya bermanfaat untuk kita semua, khususnya jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang lebih kurang dari selama 1 bulan lagi. Dan Tribuners spesial edisi hari ini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan iklan Pilkada 2024 mendatang dan seperti apa pengawasan yang diberikan oleh Bawaslu setempat sesuai dengan wilayah pelaksanaan Pilkada. Dan spesial untuk membahas itu tentunya telah hadir bersama dengan kita Bapak Dede Arwinsyah SHMH selaku Ketua Bawaslu Kota Makassar. Untuk itu saya mau menyapa, selamat sore Pak Dede. Selamat sore. Siap. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semakin mendekati pelaksanaan Pilkada, agendanya semakin sibuk ya Pak ya? Ya, saya kira itu alamiah bagi penyelenggara terkait dengan aktivitas yang saya kira semakin meningkat tensinya di akhir-akhir ini karena memasuki masa kampanye. Oke, sip. Sebelum membahas hal-hal formal, mungkin boleh Pak Dede menyapa Tribuners dulu? Ya, selamat sore para Tribuners dimanapun berada. Semoga apa yang kami lakukan pada kesempatan hari ini sebagai bentuk pencegahan kami dari Bawaslu Kota Makassar. Oke, siap Pak. Nah, kalau tadi Pak Dede juga mengamini ya bahwa memang sebagai penyelenggara belakangan ini waktunya sudah semakin padat, semakin berkurang mungkin ya waktu atau durasi istirahatnya. Maka apa nih tips-tips dari Pak Dede sendiri biar bisa tetap fit dari hari ke hari jelang Pilkada? Ini kan kita sudah berada di tahapan kampanye untuk kemudian untuk pemilihan serentak. Betul. Nah, kita tahu bahwa di tahun ini kemudian ada 2 hajatan besar Republik ini. Yang pertama adalah pemilu yang sudah kita helat di Februari yang lalu. Tetapi kan ria dari Februari itu kemudian tidak berhenti setelah Februari. Karena ada kemudian gugatan di Mahkamah Konstitusi dan hasil pelantikan yang kemudian baru kita laksanakan kemarin untuk DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulsel. Dan itu saya kira masuk menjadi tahapan juga. Sehingga belum selesai tahapan terkait dengan pemilu, kemudian kita dihadapkan dengan persiapan untuk dalam hal pelaksanaan pilkada yang hari ini sudah masuk di tahapan terkait dengan pelaksanaan kampanye. Dan saya kira di tahapan kampanye ini adalah tahapan yang menyita tenaga, menyita perhatian karena kemudian banyak hal-hal yang dilakukan oleh para calon hari ini yang turun di lapangan untuk menarik simpati masyarakat. Itu kemudian harus menjadi titik awal bagi kami untuk melakukan pengawasan. Betul. Apalagi sebagai badan pengawas pemilu dan juga di Pilkada Serentak nanti itu jadi tugas utama dari Bawaslu sendiri ya Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Tribuners mungkin Pak sekaitan dengan topik diskusi kita hari ini yang bertajuk memahami regulasi iklan di Pilkada 2024. Tribuners, sebenarnya apa peranan dari Bawaslu? Bagaimana peranan dari Bawaslu dalam mengawasi iklan-iklan kampanye di pilkada, di pelaksanaan pilkada, Pak? Iya, jadi terkait dengan iklan itu, sejak ini kan sudah masuk tahapan kampanye. Betul. Bahwa sejak tanggal 23 September yang lalu, itu kemudian teman-teman KPU sudah menetapkan pasangan calon untuk kemudian bertarung di pemilihan wali kota ke depan. Betul. Nah, sejak tanggal 23 itu kemudian sudah ada pasangan calon. Nah, di regulasi kemudian menyatakan bahwa 3 hari setelah penetapan pasangan calon itu masuk ke tahapan terkait dengan kampanye. Nah, di tahapan kampanye ini kemudian ada beberapa metode yang kemudian diatur oleh PKPU 13/2024 tentang kampanye. Salah satunya adalah terkait dengan iklan di media massa dan media cetak. Dan ada hal yang menarik sebenarnya terkait dengan itu. Karena di PKPU itu mengatur terkait dengan waktu, terkait dengan penayangan iklan itu yang harus dilakukan oleh pasangan calon. Nah, PKPU inilah yang mengatur. Jadi bukan Bawaslu yang kemudian mengatur terkait dengan waktu penayangan, terkait dengan hal-hal yang saya kira sifatnya mengatur terkait dengan isi dari itu, tetapi
regulasi PKPU 13 yang kemudian mengatur itu. Oke. Nah, kami di Bawaslu ini kemudian diberi kewenangan oleh undang-undang itu sebagai pengawas, kemudian melakukan upaya pengawasan, kemudian melakukan upaya pencegahan, dan melakukan upaya penindakan. Oke. Nah, kami sudah mengirimkan kepada seluruh teman-teman media cetak maupun elektronik terkait imbauan dalam hal pelaksanaan iklan ini. Nah, keinginan kami dengan memberikan imbauan itu kepada teman-teman media itu sebagai salah satu rangkaian dari upaya pencegahan yang kami lakukan. Oke. Jangan sampai nanti di belakang kemudian kita saling menyesali, kita kemudian saling mencari kesalahan. Iya. Justru di awal kami menyampaikan ke teman-teman media, hai teman-teman media, ini ada regulasi yang diatur di PKPU 13 Betul. yang kemudian harus menjadi pedoman kita. Nah, apapun yang kemudian menjadi regulasi yang sudah dikeluarkan itu harus kita ikuti. Ya, meskipun banyak kemudian hal-hal yang sifatnya mungkin menjadi kekurangan, saya kira itu menjadi diskursus lain. Tetapi kami sebagai pengawas ya pada wilayah kemudian melakukan pengawasan, kemudian melakukan pencegahan, dan kemudian melakukan penindakan. Tetapi alhamdulillah sampai sejauh ini teman-teman media saya kira sangat kooperatif, sangat patuh terkait dengan hal itu, dengan berkonsultasikan setiap kebijakan, setiap hal yang mungkin akan dilakukan yang bersinggungan dengan pasangan calon. Oke, baik. Nah, sekaitan dengan PKPU nomor 13 tahun 2024 yang disebarkan ke seluruh media yang ada di Kota Makassar khususnya Pak ya, dari Bawaslu Kota Makassar sendiri. Saat ini Bapak bawa hard copy-nya, ini sambil saya cek juga nih di handphone. Jadi teman-teman Tribuners yang mau tahu apa saja sih sebenarnya hal-hal yang diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2024 sebagai panduan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini, tentunya dapat Anda akses Tribuners dengan langsung mencari saja di mesin telusur Google dengan mengetik PKPU nomor 13 tahun 2024, akan ada soft file yang ditemukan di situs resmi kpu.go.id. Nah, kita mungkin mulai masuk ke pembahasan terkait dengan poin-poinnya. Apa yang menjadi batasan-batasan penting yang dituangkan dalam PKPU terkait dengan regulasi iklan Pilkada 2024? Ya. Jadi di regulasi itu salah satu hal yang paling krusial sebenarnya adalah terkait dengan jangka waktu penayangan. Bahwa di situ disebutkan 14 hari sebelum hari pelaksanaan itu kemudian baru boleh kemudian ditayangkan terkait dengan iklan itu. Nah, kalau kita berhitung di waktu berarti dia dimulai di tanggal 10 November. Betul. Iya, 14 harinya kan. Nah, itu saya kira kalau pasti bagi teman-teman media akan banyak protes. Karena itu kemudian membatasi misalnya ruang gerak bisnis teman-teman media dan sebagainya. Tetapi bagi kami, karena itu adalah sudah menjadi regulasi, ya kami wajib kemudian menyampaikan ke teman-teman media. Karena ada konsekuensi ketika itu ditayangkan di luar jadwal yang ada, berarti itu masuk dalam kampanye di luar jadwal. Nah, ini yang kemudian menjadi diskursus sebenarnya bagi teman-teman media. Bagaimana kemudian menyuarakan suara teman-teman media ini kepada pelaksana kebijakan ini. Nah, kami di bawah ini, khususnya kami di Bawaslu Kota Makassar ya, itu tadi tugas kami melakukan pengawasan, kami kemudian melakukan pencegahan dengan menyampaikan itu kepada teman-teman media, kepada seluruh media yang ada di Kota Makassar, dan kalaupun ada yang melanggar ya, mohon maaf kami pasti akan melakukan penindakan. Nah, sehingga langkah yang kami lakukan di 10 hari pertama pelaksanaan kampanye ini, itu kemudian kami sudah surati teman-teman media, kami jalin komunikasi kepada seluruh pasangan calon, kepada seluruh LO untuk kemudian berhati-hati dalam hal terkait dengan regulasi ini. Betul. Karena regulasi ini ya itu tadi dia mengatur terkait dengan waktu, kemudian ada hal-hal yang harus ditayangkan terkait dengan media tersebut ya, terkait dengan iklan yang akan ditayangkan. Nah, saya kira ini yang kemudian menjadi diskursus lain bagi teman-teman media untuk menyuarakan misalnya aspirasinya, tetapi bukan di kami, karena kami ini pelaksana regulasi, kami bukan terkait dengan penentu kebijakan, bukan kemudian pembentuk undang-undang,
bukan pembentuk aturan. Nah, itu mungkin yang menjadi diskursus kita pada hari ini. Oke, baik Pak. Nah, lantas yang disebutkan penayangannya boleh dilaksanakan di paling lambat atau dimulai 14 hari sebelum pelaksanaan pilkada, itu terhitungnya 10 November, itu semua jenis tayangan iklan Pak, baik itu tekstual atau multimedia yang lain? Jadi dia menyebut di situ iklan media cetak dan media elektronik. Oke. Ya, jadi ini yang kemudian menjadi bahan bagi teman-teman media sebenarnya kalau saya ya, untuk kemudian menyuarakan karena itu terkait dengan bisnis teman-teman media sendiri. Betul. Di satu sisi ada regulasi yang membatasi. Okay. Nah, saya tidak tahu apa maksud kemudian PKPU karena membatasi itu, karena kita tidak berada di wilayah itu sebenarnya, apalagi kami penyelenggara di level tingkat kabupaten kota tidak dalam wilayah kemudian mempertanyakan itu, karena itu sudah menjadi kebijakan pengatur regulasi di tingkatan nasional. Kami di bawah ini ya apa keputusan yang turun dari dalam bentuk regulasi kepada kami maka kami akan jalankan. Cuman karena rasa upaya kami melakukan pencegahan ke teman-teman media, makanya kami menyampaikan ke teman-teman media sebagai benteng, dan kami juga menyampaikan ke teman-teman paslon, teman-teman paslon hati-hati kalau mau beriklan karena ada regulasi ini, ada regulasi ini. Nah, jangan sampai nanti terjadi baru kita kemudian saling menyalahkan, saling mencari kesalahan. Nah, ini yang kemudian dari awal kami lakukan upaya pencegahan. Dan saya bersyukur sekali karena di H pelaksanaan 10 ini saya kira teman-teman LO pasangan calon juga sangat komunikatif terhadap kami. Ketika ada hal-hal yang sifatnya dipertanyakan, yang sifatnya masih ambigu terkait dengan pelaksanaan kampanye ini, kita selalu berkomunikasi dengan LO. Semua LO pasangan calon menyampaikan kepada kami kalau ada hal-hal yang dia ingin sampaikan, dia ingin lakukan, dia berkomunikasi, kemudian kita berkomunikasi dengan teman-teman KPU. Nah, ini yang kemudian sehingga saya melihat sampai dengan H-10 ini segala potensi pelanggaran itu bisa kita cegah di awal. Nah, misalnya juga teman-teman kecamatan ketika melakukan pengawasan kampanye, ketika ada hal-hal yang sifatnya akan melanggar, mereka akan memberi saran perbaikan. Baik itu saran perbaikan secara lisan maupun tulisan. Karena di tahapan kampanye ini banyak hal yang diatur. Misalnya terkait dengan peserta, terkait dengan metode, terkait dengan bahan-bahan kampanye yang boleh dibagikan, dan hadiah misalnya kalau ada perlombaan, berapa nilainya dan sebagainya, itu semua diatur. Nah, justru ada dua regulasi yang kemudian turun. Yang pertama adalah PKPU, kemudian ada surat penjabaran terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan kampanye itu. Nah, saya kira itu yang kemudian perlu selalu disosialisasikan dan menjadi dasar siapapun yang melaksanakan kampanye di tahapan kampanye ini. Oke, baik. Berarti yang ditekankan oleh Pak Dede sendiri adalah bahwa apapun yang dituangkan dalam PKPU, Bawaslu sendiri betul tidak memiliki wewenang untuk dituntut mengenai poin-poin yang mungkin beberapa teman-teman media kurang sepakat ya, karena memang tugas dari Bawaslu adalah melakukan pengawasan dalam menjalankan PKPU itu sendiri. Nah, lantas selain dari waktu penayangan iklan, tadi kita sempat bahas bahwa seharusnya dimulai 14 hari sebelum pelaksanaan pilkada. Selain dari itu, poin-poin apa yang penting yang juga istilahnya digarisbawahi untuk dipatuhi bersama dalam PKPU ini sendiri, dan apa yang paling banyak mungkin dilanggar sampai saat ini sendiri? Iya, kalau terkait dengan regulasi itu juga mengatur terkait dengan durasi ya. Durasi dan terkait dengan materi iklan. Nah, itu dapat dilihat di pasal 30 PKPU itu terkait dengan materi iklan dan kemudian terkait dengan durasinya. Nah, saya kira ketika ada hal-hal seperti itu, ini yang kemudian harus dibicarakan dengan teman-teman Bawaslu, dengan teman-teman KPU untuk mencari sebenarnya bagaimana menafsir, bukan hanya menafsir, bagaimana kemudian melihat terkait regulasi ini supaya ada kesepahaman antara pasangan calon, antara penyelenggara dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara teknis yang memfasilitasi terkait dengan pelaksanaan kampanye, dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas supaya apa yang kemudian diatur itu bisa dijalankan oleh semua. Nah, saya sudah menyampaikan bahwa kewenangan menjalankan penanganan pelanggaran sebenarnya itu adalah menjadi kewenangan dari Bawaslu. Nah,
ketika menayangkan iklan tidak di waktu yang ditentukan, itu kan salah satu bentuk pelanggaran. Ya. Nah, pelanggaran itu kemudian masuk terkait dengan kampanye di luar jadwal. Oke. Nah, kampanye luar jadwal itu sendiri kemudian memiliki sanksi. Nah, dia ada sanksi dan itu sanksinya tidak main-main. Dia sanksi pidana sebenarnya. Oke. Nah, makanya kalau ada hal yang sifatnya mengarah kepada pelanggaran pidana, maka kami akan melibatkan Sentra Gakumdu untuk kemudian melakukan pendalaman atau penelusuran terkait dengan hal tersebut. Oke, berarti selain dari durasi, terkait dengan konten-konten iklan sendiri atau isi dari iklan-iklan itu sendiri, apa saja yang boleh ditayangkan? Iya, jadi kalau di pasal 30 itu, dia menyebut bahwa materi iklan media massa dan media cetak, media massa elektronik, itu dapat memuat informasi terkait dengan nama pasangan calon, kemudian nomor urut, visi misi program, foto pasangan calon, kemudian tanda gambar partai politik dan sebagainya. Kemudian di pasal 3-nya itu kemudian menyebut bahwa materi iklan kampanye itu kemudian harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan. Sehingga terkait dengan materi ini juga diatur apa-apa yang kemudian harus ada kalau itu dianggap sebagai iklan, ya, iklan kampanye. Nah, selain itu tadi yang paling krusial sebenarnya adalah waktunya. Karena dengan mepetnya waktu pelaksanaan kampanye ini, kemudian dibatasi lagi terkait dengan iklan di media massa itu kemudian menjadi diskursus lain teman-teman media sebenarnya. Dan hari ini banyak yang komplain ke saya, kenapa katanya Bawaslu melarang? Saya bilang, kami ini Bawaslu tidak melarang, tetapi kami hanya mengeluarkan imbauan berdasarkan PKPU yang ada. Bahwa PKPU itu begini bunyinya. Sehingga kami perlu mengingatkan teman-teman media, mungkin teman-teman media ada yang belum mendapatkan PKPU itu atau ada yang belum membaca, sehingga kami menyampaikan ke mereka sebagai langkah pencegahan kami di Bawaslu. Bahwa teman-teman media, ayo ada aturan seperti ini, mari kita ikuti, mari kita patuhi agar supaya pelaksanaan kampanye ini bisa betul-betul terlaksana tanpa adanya catat atau tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, baik. Kita sedikit rehat mengenai seperti apa regulasi yang dituangkan dalam PKPU dan bagaimana tugas dari Bawaslu sendiri mengawasi ini. Saya menanyakan secara personal nih ke Pak Dede sendiri, melihatnya seperti apa, karena kita tahu betul bahwa media cetak, media massa, media online elektronik itu menjadi semacam corong dari para pasangan calon kepada masyarakat pun sebaliknya gitu. Lantas jikalau waktunya dibatasi untuk penayangan iklan dan seterusnya, berarti sama dengan mengurangi potensi penyebarluasan visi misi dan juga apa yang ingin digagas oleh pasangan calon ke masyarakat. Menurut Pak Dede sendiri secara pribadi itu apakah dampaknya baik ataukah seperti apa? Saya kira kalau ditanya pendapat saya secara pribadi, saya tidak akan terpengaruh untuk kemudian menyampaikan pendapat itu. Karena saya ini selaku Ketua Bawaslu kemudian melekat jabatan saya terkait dengan hal itu. Sehingga saya selalu sangat berhati-hati ketika mengeluarkan statement ataupun kalau ada yang bertanya terkait dengan pelaksanaan kampanye. Kenapa seperti itu? Karena kami ini diikat oleh kode etik. Nah, jangan sampai saya mengeluarkan sesuatu hal yang sifatnya pernyataan yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan, misalnya dari sisi regulasi. Ini yang kemudian bisa menjadi bumerang bagi kami, apalagi khususnya saya secara pribadi sebagai orang yang kemudian diberi amanah menjadi Ketua Bawaslu. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan mungkin bahwa di PKPU itu diatur beberapa metode kampanye terkait dengan penyampaian visi misi dan program. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh pasangan calon. Mulai misalnya rapat umum yang misalnya itu terkait dengan kampanye akbar, istilahnya orang dulu itu namanya kampanye rapat umum. Nah, di regulasi itu hanya boleh dilakukan oleh pasangan calon sebanyak 1 kali selama pelaksanaan kampanye ini. Itu rapat umum. Nah, itu dibatasi jumlahnya peserta. Jadi pembatasan jumlah peserta itu dibatasi sebagaimana jumlah tempat dapat menampung terkait dengan massa atau peserta kampanye. Nah, di regulasi itu kemudian KPU diberi kewenangan untuk membuat semacam surat keputusan
yang mengatur terkait dengan lokasi-lokasi rapat umum. Dan KPU sudah mengeluarkan surat keputusan, KPU Makassar ya, mengeluarkan surat keputusan bahwa pelaksanaan rapat umum hanya boleh dilaksanakan di 3 tempat. Pertama? Di di lapangan Hertasning, lapangan BTP, dan di di MNEK yang di MNEK. Iya, yang di CPI. Iya, betul. Nah, itu yang kemudian diatur di surat keputusan KPU terkait dengan itu. Nah, ada metode lain yang diatur, misalnya terkait dengan pertemuan terbatas. Nah, metode kampanye pertemuan terbatas ini diatur jumlahnya. Bahwa kalau dia pemilihan wali kota dan bupati, itu kemudian tidak boleh melebihi batas 1.000 orang. Pertemuan terbatas kemudian dilaksanakan di suatu tempat yang kemudian ditentukan. Nah, kemudian ada lagi metode tatap muka. Nah, ini yang kemudian dikenal biasanya dengan belusukan. Nah, ini metode tatap muka namanya. Nah, ini tatap muka dan dialog ya? Iya, tatap muka dan dialog. Paragraf 2, betul. Nah, kemudian ada lagi metode pemasangan alat peraga kampanye. APK. Nah, APK ini yang kemudian ada yang difasilitasi oleh teman-teman KPU. Bahwa teman-teman KPU yang kemudian memproduksi terkait dengan itu, kemudian berapa yang boleh diproduksi oleh teman-teman calon. Nah, berapa yang bisa diproduksi oleh teman-teman KPU dan berapa yang diproduksi oleh teman-teman calon. Hal itu didasarkan pada laporan awal dana kampanye kemarin. Disepakati itu. Bahwa berapa yang harus dicetak ini, berapa yang harus dicetak. Nah, kemudian ada lagi metode kampanye, kemudian ditutup di PKPU itu bahwa kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang kemudian menjadi ruang sebenarnya bagi pasangan calon untuk sekreatif mungkin. Yang jelas tidak ada money politik, tidak ada hal-hal yang sifatnya melanggar peraturan perundang-undangan. Misalnya jangan sampai melakukan aktivitas atau kegiatan kampanye yang justru melanggar terkait dengan norma kesusilaan, norma agama maupun terkait dengan peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Nah, tadi saya ada sedikit mengutip pernyataan dari Pak Dede sendiri sekaitan dengan regulasi mengenai APK. Jadi ada batasan yang akan diproduksi oleh KPU untuk setiap pasangan calon, kemudian ada juga APK yang akan diproduksi secara mandiri oleh pasangan calon, tapi itu pun dibatasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan APK yang diproduksi oleh simpatisan? Gimana tuh? Ya, jadi itu APK sebenarnya adalah dia alat peraga kampanye. Betul. Nah, kalau diregulasi itu sudah jelas, bahkan ukuran-ukurannya itu jelas. Nah, kemarin teman-teman KPU sudah mengundang LO partai politik. Teman-teman KPU kan mencetak 1 lembar terkait dengan APK itu yang menjadi contoh sudah benar atau tidak. Nah, akhirnya kami diundang. Nah, kami sesuaikan bahwa sesuaikan dulu ukurannya. Nah, kemarin kami sudah memberi saran perbaikan ke teman-teman KPU karena ada kelebihan sekitar 1 meter terkait dengan APK itu. Kami sudah sampaikan ke teman-teman KPU untuk dilakukan perbaikan terkait dengan ukuran itu. Karena kita tunduk pada apa yang dikeluarkan oleh teman-teman KPU sendiri. Nah, saya bilang teman-teman KPU harus patuh dan taat terkait dengan regulasi yang kemudian dikeluarkan dalam hal regulasi terkait dengan APK ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apa sebenarnya sebutannya bagi yang beredar sekarang ini? Sedangkan itu kemudian diatur bahwa APK itu adalah apa yang terdaftar di KPU, kemudian apa juga yang kemudian dicetak oleh simpatisan. Betul. Nah, saya selalu sampaikan begini, bahwa ini kan menjadi persoalan setiap ada pergelaran pesta demokrasi apapun, APK ini selalu menjadi perdebatan sebenarnya di masyarakat. Karena ada yang memasang di pohon, ada yang memasang di tiang listrik, dan di jalan-jalan yang sebenarnya tidak bisa dipasangi APK. Tidak semestinya. Nah, kalau teman-teman KPU kemudian kemarin mengeluarkan surat keputusan itu, ada 4 jalan besar yang kemudian dilarang untuk dipasangi APK. Tetapi regulasi yang mengatur itu ada juga perwali. Ada juga peraturan wali kota yang mengatur terkait dengan regulasi pemasangan, bukan sebenarnya dia sebut alat peraga di situ, tapi reklame yang sifatnya insidentil. Nah, ya teman-teman
perwali ada perwalinya, ada perdanya. Sehingga yang berwenang untuk menegakkan perwali dan perda itu sebenarnya adalah Satpol PP. Satpol PP. Iya, terkait dengan hal-hal yang beredar hari ini yang tidak masuk sebagai APK. Nah, kalau yang masuk APK, tidak mungkin teman-teman KPU memasang di lokasi yang kemudian mereka sendiri larang, kemudian dilarang oleh perwali juga, pasti di lokasi yang kemudian tidak ada dan tidak melanggar terkait dengan ketentuan itu, sehingga kalau untuk yang lain itu saya kira penegakannya akan lari ke teman-teman Satpol PP, karena itu terkait dengan penegakan perwali dan perda. Oke. Nah, lantas untuk adakah memang semacam lokasi-lokasi yang memang dilarang untuk dilakukan pengiklanan atau pemasangan atribut kampanye dalam bentuk apapun selain dari titik-titik yang sudah ditentukan ya Pak ya? Ada beberapa ruas jalan utama, misalnya di fasilitas umum, ataukah semuanya boleh-boleh saja? Justru kalau di aturan itu pemasangan APK itu tidak boleh dilakukan di banyak sekali larangannya sebenarnya. Di jalan-jalan di taman-taman kota dan tidak bisa, di pepohonan, di itu sebenarnya sudah diatur di situ. Terkait dengan tempat yang kemudian mengganggu estetika kota juga kemudian sebenarnya dilarang. Dan PKPU itu sejalan dengan perwali dan perda yang kemudian dikeluarkan oleh Kota Makassar dalam hal bukan alat peraga sebenarnya, tapi reklame yang sifatnya insidentil. Nah, mereka kan menganggap bahwa APK yang hari ini bukan APK, baliho atau apapun namanya yang kemudian bertebaran di Kota Makassar ini itu masuk dalam reklame yang sifatnya insidentil tadi. Nah, reklame yang sifatnya insidentil inilah yang kemudian menjadi ranah dari hari ini untuk hari ini menjadi ranah dari kewenangan teman-teman Satpol PP dalam hal penegakan perwali dan perda. Nah, tetapi kalau yang sifatnya APK ini yang menjadi ranah kewenangan dari Bawaslu untuk kemudian menyampaikan kepada teman-teman KPU bahwa KPU, ini APK yang kemudian ditempel dan disepakati ini melanggar. Nah, kami akan rekomendasikan kepada teman-teman KPU sebagai bentuk pelanggaran administrasi untuk diturunkan. Baik. Nah, lantas untuk peranan dari masyarakat sendiri dalam, selain dari Bawaslu, tentunya tugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu adalah jelas adalah masyarakat. Sepakat ya Pak Dede, betul ya? Sepakat. Nah, lantas bagaimana kemudian peranan yang bisa diambil oleh masyarakat dalam menjaga kesehatan dari pelaksanaan Pilkada 2024 ini? Jikalau ada pelanggaran yang dilihat atau disaksikan oleh masyarakat, apa yang bisa diambil sebagai bentuk tindakan pengawasan juga? Ya, saya agak bersyukur ya, karena kemudian masyarakat Kota Makassar ini saya kira masih banyak yang kemudian punya pandangan yang sama dengan Bawaslu. Betul. Nah, ini kan kemudian hari ini dengan adanya teknologi yang semakin berkembang pesat, itu kan kemudian banyak hal-hal yang sifatnya tidak bisa dijangkau dari sisi bukti, kemudian itu muncul. Nah, ini yang kemudian sangat kita syukuri karena ini menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk kemudian melakukan penanganan terkait dengan itu. Nah, saya ingat kami ini di Bawaslu saat ini sedang sudah merekomendasikan 6 orang ke BKN terkait dengan netralitas ASN dan 2 sementara penelusuran. Nah, ini itu di Kota Makassar, maaf Pak? Iya, ini di Kota Makassar. Jadi ada 6 yang ASN yang kami sudah rekomendasikan ke BKN dan itu semua informasi itu dari warga masyarakat. Nah, sehingga kami bersyukur bahwa informasi itu kemudian bersumber dari warga masyarakat. Tetapi saya berharap mudah-mudahan ke depan saya paham bahwa ekspektasi masyarakat terkait Bawaslu ini sangat besar. Betul. Nah, mereka menaruh harapan bahwa pelaksanaan pengawasan ini sebenarnya dilekatkan pada Bawaslu. Justru melalui forum seperti ini saya ingin mengunggah masyarakat bahwa janganlah kemudian harapan itu dibebankan semua ke Bawaslu. Betul. Tetapi mari kita kemudian bersama-sama dengan Bawaslu, sejalan dengan Bawaslu untuk kemudian menghadirkan pengawasan yang partisipatif. Ayo sampaikan kepada kami kalau ada hal-hal yang sifatnya mengarah kepada pelanggaran,
ataukah itu sifatnya pelanggaran untuk disampaikan kepada kami supaya kita bisa melakukan penelusuran dan penanganan terkait dengan itu. Nah, kami baru-baru ini kemudian mensosialisasikan terkait dengan bahaya money politik, kemudian ancaman pidananya juga dengan menempelkan stiker di rumah-rumah warga yang berada di 15 kecamatan. Nah, kami sudah instruksikan kepada seluruh teman-teman Panosyam untuk melakukan itu, dan kemudian kami membentuk forum warga, kemudian dalam waktu dekat kami akan melaksanakan terkait dengan lorong pengawasan, kemudian kami juga sudah melakukan deklarasi netralitas ASN. Nah, ini semua sebagai ruang bagi kami bahwa kami ingin menyampaikan di awal, ini bentuk pencegahan kami. Betul. Jadi kalau misalnya besok ada hal-hal yang sifatnya pelanggaran, kami pasti akan menindak. Nah, kami ini sebagai pengawas, kami sudah menyampaikan fungsi pencegahan kami sudah sampaikan kepada ASN di semua kelurahan, di semua kecamatan, kami sudah lakukan deklarasi netralitas ASN. Di tingkatan kota, dimulai tingkatan kota, kemudian turun ke kecamatan, turun ke kelurahan. Sehingga kalau ada ASN yang masih mencoba main-main, kami pasti akan menindak. Betul. Nah, karena kami sudah melakukan fungsi pencegahan. Nah, sama dengan money politik, kami sudah sampaikan kepada seluruh warga melalui penyebaran stiker, pamflet dan sebagainya. Nah, ini dalam waktu dekat mungkin iklan ke mungkin teman-teman media untuk kemudian membantu kami mensosialisasikan terkait dengan money politik itu. Nah, ini dalam waktu dekat mungkin kami akan gunakan instrumen itu. Pokoknya segala instrumen yang kemudian kami miliki, kami akan gunakan untuk melakukan langkah pencegahan. Kami sudah menyuarakan itu di masjid-masjid yang ada di Kota Makassar terkait dengan bahaya money politik, sehingga kalau ada hal yang didapat nanti, ya kami minta maaf karena kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan fungsi pencegahan. Sehingga kalau fungsi pencegahan kami masih ada yang mencoba melanggar, maka fungsi penindakan kami akan kami dahulukan. Sebagai masyarakat Kota Makassar juga saya langsung cross check nih pertanyaan dari Pak Dede tadi. Ternyata betul Tribuners sudah disampaikan, bahkan salah satunya adalah lewat media sosial dari Bawaslu Kota Makassar. Ini saya juga mau menyampaikan apresiasi nih Pak, luar biasa Bawaslu Kota Makassar cukup aktif memberikan informasi-informasi dan himbauan. Salah satunya ini ada postingan mengenai menilik sanksi untuk ASN, Polri, dan TNI. Selain itu ada juga informasi mengenai seperti apa peraturan yang mengatur tentang pemberi dan penerima suap menerima hukuman yang sama. Dan juga beberapa informasi informatif lainnya yang mampu sebenarnya menjadi panduan bersama untuk masyarakat dalam mengawasi pemilu. Jadi betul tadi Pak Dede juga menyampaikan bahwa kalau misalnya semuanya dibebankan kepada Bawaslu, wah susah nih karena kita harus mengawasi banyak sekali masyarakat. Maka tugas utama sebenarnya juga ada di tangan masyarakat itu sendiri, betul Pak. Nah, lantas bagaimana dengan pelaksanaan iklan di media sosial? Nah, jadi kita sama-sama tahu ya Pak ya, beberapa masyarakat juga banyak membahas kemarin terkait dengan kampanye hitam atau black campaign atau negative campaign yang terjadi di media sosial. Untuk itu sendiri di Bawaslu seperti apa bentuk pengawasannya? Ya, dalam waktu dekat ini kami kemudian sudah bersurat ke kepolisian, bersurat kepada ke kepolisian untuk kemudian kita sama-sama membentuk Pokja, kelompok kerja terkait dengan pengawasan isu-isu negatif. Nah, salah satunya itu menyasar terkait dengan isu-isu hoax yang kemudian beredar di Pilkada tahun 2024 ini. Nah, sebenarnya di regulasi itu diatur bahwa setiap pasangan calon itu harus menyetor nama media sosialnya, akun media sosialnya, apa namanya, supaya itu kita melakukan pengawasan di situ. Nah, yang susah diawasi ini adalah akun-akun anonim yang kemudian bermunculan di sangat banyak muncul akun anonim di sosial media, bahasa istilah kerennya mungkin buzzer ya. Nah, itu kemudian banyak bermunculan. Nah, ini yang susah terdeteksi. Tetapi kalau akun-akun yang sifatnya resmi dan terdaftar, saya kira kita bisa deteksi itu. Dan teman-teman sudah membentuk tim fasilitasi untuk itu, untuk pengawasan di media sosial. Sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya hoax atau sifatnya isu-isu negatif, maka kami langsung koordinasikan dengan teman-teman kepolisian. Alhamdulillah teman-teman kepolisian juga merespon dengan cepat ketika ada hal-hal yang sifatnya
isu-isu negatif yang bisa mengganggu terkait dengan ketertiban. Sehingga misalnya beredarnya spanduk yang cukup meresahkan di sebelum penetapan pasangan calon yang menyinggung terkait dengan suku, agama, dan ras itu kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh teman-teman kecamatan, seluruh teman-teman polsek untuk dengan Panmuascam bersama-sama untuk kemudian memitigasi dari awal. Kalau ada hal-hal yang sifatnya bisa memancing terkait dengan keamanan dan ketertiban, maka kami turun untuk bersama-sama untuk melakukan mitigasi terkait dengan itu, minimal mencopot dan sebagainya. Nah, sebenarnya regulasi terkait dengan itu yang kemudian diatur di PKPU juga. Bahwa dalam kampanye ini tidak boleh kemudian kita menyerang secara pribadi, ya. Tetapi para kandidat ini harus kemudian memaparkan apa yang menjadi programnya pada saat dia melakukan kampanye untuk menarik perhatian, bukan justru menyerang satu dengan yang lain. Betul. Nah, kalau saya kira teman-teman pasangan calon hari ini yang bertarung itu kemudian dalam hal pelaksanaan kampanye tidak ada yang menyerang, belum ada yang kemudian mengarah ke sana. Tapi yang banyak menyerang ini adalah terkait dengan akun-akun yang tidak jelas itu, yang kemudian pada saat kita patroli cyber misalnya, itu kita kemudian mengidentifikasi dan kita menyerahkan kepada teman-teman kepolisian untuk diambil langkah-langkah pencegahan terkait dengan akun-akun itu. Oke, baik. Kemudian Pak, sebagai closing statement juga dalam diskusi kita kali ini, tentunya untuk Tribuners yang punya beberapa pertanyaan boleh langsung mampir ke media-media sosial dan juga media yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Makassar, betul ya Pak ya? Iya. Dan di situ juga akan ada beberapa kontak yang bisa dihubungi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, sebagai closing statement mungkin Pak Dede boleh disampaikan apa yang menjadi harapan dari Bawaslu, khususnya mungkin dari Bawaslu Kota Makassar terkait dengan sinergitas yang perlu dibangun dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini agar terciptanya pilkada damai. Iya, jadi terkait dengan pelaksanaan pilkada yang sebentar lagi akan masuk ke minggu kedua terkait dengan pelaksanaan kampanye ini, saya berharap mudah-mudahan seluruh warga Kota Makassar hari ini yang menyaksikan tayangan di Tribun ini untuk kemudian mari kita berpartisipasi secara aktif terkait dengan pelaksanaan kampanye agar kita bisa menghasilkan pilkada yang berkualitas ke depan. Nah, saya berharap tumpuan harapan itu tidak hanya dibebankan kepada kami pengawas, karena kami di pengawas hanya ada sekitar 300-an sekota Makassar, sedangkan kami kemudian harus mengawasi sekitar 1 juta warga Kota Makassar. Nah, saya berharap mudah-mudahan partisipasi dari seluruh warga Kota Makassar itu bisa betul-betul kita harapkan agar kita bisa menghasilkan pilkada yang berkualitas ke depan. Itu saja mungkin closing statement saya. Terima kasih kepada Tribun Timur karena sudah menghadirkan tema ini juga sebagai langkah pencegahan kami juga sebenarnya. Yeah. Terkait dengan hal tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak, dan juga tentunya terima kasih kami ucapkan sudah bersedia untuk hadir bersama dengan Tribuners dan membahas hal-hal yang penting dan juga tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Makassar untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu. Mudah-mudahan Bapak dan seluruh jajaran Bawaslu Kota Makassar senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala tugasnya. Amin. Amin. Dan juga tentunya mudah-mudahan Bawaslu Kota Makassar dapat sukses bersama rakyat awasi pemilu. Terima kasih banyak Pak Dede. Terima kasih. Semoga sukses pelaksanaan pemilu dan segala tugasnya juga bisa dilaksanakan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga Tribuners sudah menyaksikan tayangan Ngobrol Politik pada hari ini, dan juga tentunya kami ingatkan Tribuners untuk senantiasa menjadi bagian dari masyarakat di seluruh lapisan Kota Makassar, tentunya untuk turut melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.